Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi saudara, sangat-sangat sulit ini saudara. Edis, coba saya ini mau bertanya sama Edis. Amirkan sebentar, Amirkan Muslim Pak? 1000%. Oke Muslim, betul nggak Bapak Usman, Pak Amirkan bahwasanya Muhammad menikahi anak di bawah umur yaitu Aisyah ketika berumur 6 atau 7 tahun dan menggaulinya umur 9 tahun? Itu sudah dijelaskan dalam Betul hadis. atau tidak? Betul, tapi saya Betul. Tuh denger itu Cindy, betul. Nah, sekarang Paulus ya tidak pernah melakukan hal yang begitu. Akhlak mana yang lebih mulia? akhlak Nabi Muhammad karena Oke. Berarti menurut kamu kalau ada orang tua berumur 50 tahun lebih menggauli anak umur 9 tahun itu mulia? yang penting nikah itu perintah Allah. Itu mulia, yang kayak begitu mulia. Apa maksudnya Allah itu? Coba lagi nih, kalau kita tes itu mulia atau enggak? Gini, Dengarkan dulu. sebentar. Kita tes dulu itu mulia atau enggak? Soalnya kau kan udah ada gila-gila mau dengerin. Kita tes dulu, kita tes dulu pelan-pelan. Gini, kalau kamu umur 55 tahun, kamu menikahi bocah umur 9 tahun, terus kamu gauli, kamu dijemput polisi enggak? Seharusnya kamu kan tanya. Kalau kamu umur 54 tahun, terus kamu menggauli istrimu yang umur 9 tahun, kamu ditangkap polisi enggak? Apakah saya diperintah sama Allah atau saya itu? Kita bahas ahlak, bahas moral, punya moral nggak orang kayak begitu? Coba kamu bertanya. Untuk menjelaskan semua Tuh ini kan, makanya pakai logikamu, akal sehatmu. Jujur itu berat saudara. ulama menjelaskan itu. Saya tahu bahwa jujur itu berat saudara. Sungguh jujur itu berat saudara. Coba siapa di sini muslim? Siapa di sini muslim? Sebentar Amirkan. Siapa di sini muslim yang dia berani melakukan hal seperti itu? Saya mau menjelaskan sama kamu, jadi saya kadang nggak Berarti ilmumu di teori saja. Berarti kamu tidak melakukan sunnah Rasul. Sungguh kamu orang-orang munafik. setelah Nabi Muhammad itu kan ada peraturan juga. Kenapa kamu tidak menggauli anak umur 9 tahun seperti Muhammad? Kenapa? Jawab kenapa? Makanya saya dengarkan, saya ingin menjelaskan kepada kamu kenapa ada perintah Allah itu untuk menikahi Siti itu yang Mana ayatnya di dalam Quran Muhammad disuruh menggauli anak umur 9 tahun mana? menikahi. Iya, menggauli istrinya yang berumur 9 tahun. Berarti dia nikah sama anak kecil. Makanya saya tanya, di mana dalilnya wahai Muhammad nikahilah anak kecil mana? Itu kenapa? Untuk menyerap hadis-hadis Nabi, sabda-sabda Nabi. Oke, saya tunjukkan sabda Nabi ya. Oke, nggak apa-apa. Saya turuti maumu. Saya besarin layar saya nih. Nih, apa kata Aisyah nih? Nih. Iya. Wah, ada perkataan Aisyah, jangan salah. Nih. Saya mau bertanya Tuh, sama di dalam kamu bilang katanya supaya banyak dia menghafal hadis kan? Tuh, hadis Bukhari 4414. Aisyah tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menuruti keinginannya Muhammad. Betul tidak?
Ya, memang Tunggu, harus ini tulisan apa? Tolong jelaskan di Bukhari di mana? Bukhari 4414. Jangan asumsi, Dedis. Bukhari 4414 dibilang kok. Orang bertanya lain macam-macam. Bukhari 4414. Muter-muter kau. Muter-muter. Kalau mau cari koin jangan kayak gitu, bodoh. 4414 kok cari koin gimana sih? Itu hadisnya ada. Kalau memang Mau ditanya. benar. Oke, buka, silakan buka. Kamu nanti silahkan kamu nanya tentang Al-Quran. Saya Tuh kan. Kesurufan kejang-kejang kan, kejang-kejang kesurufan kan. Kejang-kejang. Sedangkan Andi tanya Tuhan kamu nggak jawab kemana-mana. Anda saya makan bodoh kau. Silakan muslim yang lain, silakan dibantu. Betul tidak bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak lain kecuali menuruti keinginannya Muhammad? Pertanyaan Andi jawab dulu. Tuh kan, Jangan berat kan? kemana-mana. Berat ini saudara. Berat apa? Emang Tuhan ada berapa Andi bilang? Berat ini saudara, sulit ini saudara. biar bagus diskusinya, Dis. Iya, makanya biar diskusi. Oke, gantian nih. Siapa yang ngomong sekarang? Cindy. Saya Dis. Siapa? Oke. Saya mau Enggak, sebentar. Amir, sabar dulu Amir. Siapa ini? Cindy. Iya, saya ngomong. Tolong jelaskan Aduh. Matius 11. Ini siapa ini yang ngomong ini? Tolong jelaskan. Ini yang ngomong siapa ini sekarang ini? Saya yang ngomong. Siapa? Cindy. Oke, gimana itu anunya? Oke, Pendapat saya kamu. mau tanya sama Edis, tolong jelaskan Matius 11. Matius 11. Ya. Apa di situ? Ya, itu kan kitab Anda. Iya, kamu yang tanya apa tentang apa? Tentang Yesus. Apa di situ dikatakan? Kamu bilang Yesus itu yang menciptakan semua langit dan bumi. Dan Yesus itu Tuhan menurut kalian. Terus di sini Matius 11, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan, bukan Yesus yang menciptakan. Yesus itu manusia. Mana di situ Jelaskan mana? itu. Coba kau baca dulu aja daripada kau ngoceh terus kau baca. begini, saudara-saudara. Baca lebih baik Matius keluar dari 11. komal ini. Oke, kalau kau nggak mau baca berarti kau di bawah saja. Silakan. Dajjal hidup ini di sini. Apanya? Ini yang namanya Dajjal di dalam Al-Quran. Dajjal hidup. Masa karena kau tidak bisa menjawab langsung putus asa seperti itu, Amir kan? Dajjal hidup. Kenapa kamu putus asa seperti itu? Ayo, saya tanya sama kamu, ayo. Janganlah putus asa, saudara. Ya, tidak boleh putus asa, saudara. Ayo. Jangan putus asa seperti itu, Amir kan? Ayo, betul tidak? Bahwasanya Tuhannya Muhammad tiada lain kecuali menuruti hawa nafsu Muhammad. Betul tidak? Yesus Kristus pilih A, B, C. Siapa Tuhannya kamu itu? Ditanya apa, dijawab apa, kau muter-muter kesana kian kemari. Yang kalian bahas, kalian seneng banget sih dengan tema ini. Seneng banget kalian dengan tema ini. Masa tiap hari mau kita ulang-ulang lagi tema yang ini? Ntar saya tampilkan di layar ya. Lain-lain. Kita cari lain lagi Iya, temanya dari dulu ini aja terus. Kenapa? Nih loh nih. Kalian seneng temanya ini terus. Emang Tuhan kalian udah ketemu siapa? Sampai hari ini belum ketemu Tuhan kalian yang mana? Gimana? Tuhan dari Bang Edis, abang kayak udah pernah ketemu sama Yesus. Satu-satu. Siapa yang lagi ngomong ini? Satu-satu. Siapa yang mau ngomong? Yesus rupanya. Yang mau ngomong siapa ini? Ali Usman. Oh, Ya, pertanyaanmu apa Ali Ya, saya Usman? ngomong. Abang bilang tadi udah pernah ketemu Tuhan kan? Emang abang udah pernah ketemu sama Yesus? Kutanya. Udah ketemu siapa maksudnya? Udah ketemu Tuhan? Udah pernah ketemu sama Yesus, bukan? Udah pernah ketemu sama Yesus? Iya. Kapan saya ngomong gitu? Belum kan? Tadi abang bilang, Kapan saya ngomong gitu? abang bilang ke kami, emangnya udah pernah ketemu sama Tuhan kami? Abang Aduh. udah pernah ketemu sama Yesus.
Udah Usman, kau dibawa dulu. Kau belajar bahasa dulu yang benar. Kau datang mabuk kau itu. Ya kan saya menjawab. Sungguh sulit memang saudara ini. Berat ini berat. Tuhan, Pak. Pernah Isra Mi'raj dia, udah pernah ketemu Tuhan. Tuhan itu kan dalam konteks manusia bang itu. Kalau Tuhan itu kepada Tuhannya. Abang tanyakan konteksnya Tuhan. Jadi Iya siapa Islam itu Tuhan nggak ada kamu Tuhan. siapa? Kalau Tuhan nggak ada bang. Berarti nggak bertuan. Nggak bertuhan. Tapi berketuhanan. Satu lah, jangan disebut. Satu aja di, satu aja. Ini siapa yang ngomong ini? Si Aceh Kalimantan itu. Silakan. Suaramu agak jauh bro. Coba mendekat dulu ke mikrofonmu. Coba mendekat dulu ke mikrofonmu. Coba. Sampai hari ini belum ketemu tuannya orang Islam siapa? Ini tema di mana akalmu bisa keluar ini tema. Sampai hari ini orang Islam belum ketemu siapa tuannya. Kalian orang Kristen nih. Tuh tidak kan tahu marah-marah. Islam. Bukan Ditanya siapa tuannya langsung meninggal. Coba Aceh Kalimantan siapa tuanmu? Tuhan saya Allah. Nabi Siapa Muhammad tuanmu? sama. Kau bisa baca enggak? Bang di Allah, situ Tuhan sudah. saya Allah. Tuh kan. Coba kau baca dulu tulisannya. Iya. Coba kau Tuhan bisa baca saya enggak? Allah. Baca tulisan itu dulu. Tuhan saya Allah. Ya buta huruf, kalau buta huruf di bawah. Pokoknya kalau ditanya siapa tuannya bingung pokoknya. Tuhan Islam itu tidak mengenal Tuhan. Sampai hari ini belum ketemu siapa tuan kalian. Sungguh kalian ini termasuk orang-orang yang nekat. Tuhannya Edis itu sudah ketemu sampai sekarang tak? Siapa sebenarnya Tuhannya Edis? Ayo. Tuhan saya. Iya. Oh ya jelas Bapa, Anak dan Roh Kudus. Wah, enggak nanggung-nanggung sekalian 3. Oh ya nggak apa-apa daripada Tuhanmu 2 gimana? Yang satu sudah mati sampai sekarang masih di kuburan gimana? Bang, boleh tanya nggak bang? Abang ini Kristen dari lahir atau emang baru-baru aja? Kristen dari lahir. Kristen dari Langsung lahir ya. sama saya juga Islam dari lahir. Ini tapi pernah nggak Anda meragukan keyakinan Anda sendiri? Terus Pernah tidak saya meragukan gimana? Ya, pasti pernah lah Edis nih. Inilah agama kan. Saya bahkan saya pernah saya jadi seorang ateis saya pernah. Ya, dari lahir kan kita kan saya sama juga saya Islam dari lahir, Anda juga Kristen dari lahir. Pernah nggak saya ditanya pernah nggak abang ini meragukan keyakinan abang sendiri? Sudah saya jawab Ya tadi. pernah lah bang, katanya tadi. Tadi sudah saya jawab. Tadi itu. Bang Hos, Sudah jawab tadi itu. Anda belajar ke Islam atau ke agama lain nggak? Maksudnya bukan Saya belajar Islam, Yahudi, Kristen. Kurang lebih saya pelajari selama 13 tahun saya pelajari, saya dalami seperti itu. boleh bertanya ke Bang Hos. Coba Anda mengaji. Satu-satu lah ngomong. Kalian ngomong semua satu-satu. Yang ngomong siapa ini? satu-satu lah. Coba Anda mengaji. Mau Udah Ngomong semua di sini. Kasihlah waktu bang gantian. Kita beradapkan di sini. Orang ini pembohong ini. Oke. Di pagi. Bang Hos, aku mau bertanya Bang Hos. Boleh nggak mau bertanya? Sebentar, saya bikin dulu formasinya. Ini formasinya kayaknya kebanyakan ya. Sebentar. Iya Bang Hos. Sebentar, saya bikin formasinya dulu ya. Saya bikin formasi begini aja. Oke, begini. Iya Bang Hos, mau bertanya nih boleh nggak nih?
Ya silakan Dede Herdiana, Muslim ya. Ya, insya Allah saya muslim yakin. Silakan. Kalau tuannya Bang Hos itu Yesus ya? Benar. Yesus itu dari keluar dari rahimnya Bu Maria kan? Benar. Tubuhnya benar ketika dilahirkan. Kenapa bukan Adam saja yang dijadikan Tuhan, Bos? Kenapa bukan Adam saja yang saya jadikan Tuhan? Karena Adam meninggal dunia. Ngapain meninggal dunia dijadikan Tuhan? Yesus juga kan meninggal. meninggal dunia, Bang Hos. Oh, Yesus bangkit dong, mengalahkan maut seperti itu. Kalau Ibunda Maria Mana ada? Yesus itu kan di Ini suara siapa yang berisik-berisik ini? Aduh. Bang Hos. Ya silakan. Yesus itu kan kalau di pemahaman umat Islam itu kan itu Nabi Isa. Nggak ada Yesus itu Isa. Kamu nih jangan mimpi di siang bolong lah, Dede. Itu di pemahaman umat Islam. Di mana bohong? Di mana Quran mengatakan bahwa Yesus itu Isa? Oh, banyak keterangan-keterangan. Iya, di surat berapa ayat berapa? Yaitu Yesus, silakan buka, boleh dibuka dulu surat Maryam. Surat Maryam berapa? Saya sudah baca Quran 100 kali. Yang mana? Kalau nggak Bisa. salah ya Ini ya. 51 silakan dibuka. di situ nggak bisa ngaji. Bacaan terjemahan saja. Di Quran surat berapa ayat berapa? Dari tadi saya minta Quran, kalian ini belit-belit aja loh. Di Quran surat berapa ayat berapa kalau Isa itu Yesus? Orang kalian aja nggak pernah buka Quran, Quran aja nggak punya, nggak pernah dibaca kok. Ya gimana Pak Reza? Oh, silakan. Apa kabar Pak Reza? Selamat siang Bang, kabar sehat Bang? Kabar sehat. Gimana Pak Reza? Apanya Bang? Saya baru nyampe itu Bang. Gimana, banyak yang nggak, banyak yang ngancam-ngancam atau kamu ini Islam gimana kok menuhankan Muhammad gitu, banyak nggak? Surat An-Nisa, banyak Bang. Bang. Banyak. An-Nisa 171, Terus apa jawaban Pak Reza? Ya tetap saya bilang Bang, ya itu kan paham saya. Itu keyakinan saya bilang gitu Bang. Tuh. Nah mereka ini nggak sadar-sadar kalau menuhankan Muhammad. Ini si Dede, Andi Setiawan, mantanmu ini gimana nih Pak Reza? Saya itu tidak menuhankan Muhammad, Pak Bos. Gimana itu Pak Reza? Dia nggak sadar-sadar itu penyebabnya apa Pak Reza? Tadi Bang, mungkin beliau ini kurang paham, belum memahami ya kan. Dan yang itu yang pertama, yang kedua mungkin beliau ini merasa segan ataupun bisa jadi takut seperti saya ini yang saya alami sekarang kan. Banyak saudara-saudara saya itu yang mengatakan saya itu yang kafir lah, yang beginilah, yang begini gitu loh. Dan banyak yang Mohon maaf Pak Reza, Pak Reza. Boleh saya bertanya nggak? Ini saya beralih ke Pak Reza ini. Anda benar menuhankan Muhammad? Iya Bang. Islam? Alhamdulillah. Alhamdulillah Islam ya. Iya. Bisa ditunjukin KTP-nya Bang? Spill aja. Kalau itu saya rasa nggak boleh loh Bang kalau kita tunjukkan. Coba baca syahadat bisa Bang. Baca syahadat bisa. Coba baca Agamanya aja ya, agamanya. Kenapa Bang? Pak Reza baca syahadat. Coba baca syahadat. Kalau Islam. Anda syahadatnya gimana kalau Islam menuhankan Muhammad itu? Pak Reza bukan Islam, Pak. Di Islam. Sekali semua bertanya. Siapa yang didengar? Saya dulu Pening Bang, kalau satu otak Bang, saya jadinya, Bang. buat semuanya. Gini, saya kan minta spill KTP, katanya nggak boleh. Mungkin ada kebijakan dari TikTok nggak boleh ya? Saya paham. Iya Bang, iya pas. Terus syahadat Anda gimana kalau Anda menuhankan Muhammad? Dia begini Bang ya, makanya saya itu paham, saya itu mengatakan di terkait syahadat yang Abang katakan itu, saya mengutip dari syahadat itu tadi Bang ya. Kalau kita Iya. bersyahadat sebagai seorang muslim, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis itu kan ada artinya. Terus artinya gimana? Aku bersaksi kan tiada Tuhan selain Allah. Nah, di sini Bang. Terus ini kan kita maknai aku bersaksi tiada. Arti tiada ini Bang, di sini saya kutip Bang ya. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, kan begitu. Berarti Allah itu tidak bisa kita kategorikan sebagai nama Tuhan Bang. Ya Allah Esa, tak bisa diganti-ganti namanya Bang. Tak bisa kita ganti namanya menjadi Tuhan. gagal paham kau Bang. Itu paham saya Bang. Ya, biarkan dulu Bang, biarkan dulu biar. Oke terus. Nah, jadi kan sesuai dari pertanyaan Bang Host, pertanyaan beliau kepada saya dan pertanyaan beliau berdasarkan narasi-narasi yang disampaikan oleh host, saya menjawab sesuai pertanyaan lo Bang. Makanya saya itu sebagai orang manusia selalu pertahankan sikap jujur. Apa arti jujur itu? Berarti kebenaran yang harus kita katakan begitu. Beliau bertanya, benar. Yang ditanya, contoh gini Bang, contoh kecil. Bang, mohon maaf Bang. Satu tambah satu jelas 2 kan begitu kan? Nah, itu dia yang pasti Bang. Jadi pertanyaan Bang Edis ataupun Bang Host bertanya, kamu yakin nggak kepada Nabi Muhammad? Saya yakin, saya mengimani. Oke, kan begitu. Jadi beliau bertanya sesuai di tema yang ditampilkan oleh beliau ini tadi, ada saya lihat itu temanya. Tuannya Islam di dunia ini siapa? Kan itu temanya tadi kan. Yang dibuat di situ pilihan Muhammad Allah dan yang kedua Muhammad, kan begitu. Jadi kalau secara logikanya Bang, saya simak pertanyaan ini tadi, Tuan. Jadi yang pertanyaan ditanya oleh Bang Host, berarti tuannya Islam siapa? Ya kan begitu. Di sini saya Bang, paham saya, tuannya Islam. Saya berpaham Bang, saya mengimani tuannya Islam. Saya mengenal Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mengenal Allah Subhanahu wa taala karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Jadi paham saya mengatakan Bang, sesuai dari pertanyaan Bang Edis, saya jawab fakta Bang, bukan berdasarkan kebohongan ataupun narasi-narasi yang lain. Nah, begitu dia Bang. Bisa diterima Bang. Itu kan Tuhan ya, bukan Tuhan. Iya. Itu pada gagal paham malah. Pemahaman Pak Reza itu posisi Muhammad itu bukan sebagai Tuhan pencipta mungkin ya, seperti itu ya. Iya. Ya kalau gitu saya ngerti Bang. Ya benar-benar, maksudnya kan Tuhan bukan Tuhan, kawan-kawan kan. Itu kan Tuhan bukan Tuhan. Jadi mungkin kita, tapi Pak Reza ini kan gagal pahamnya. Tadi saya bertanya apakah Anda menuhankan Muhammad, katanya iya, kan seperti itu tadi Pak Reza. Bukan berarti kan saya menuhankan Nabi Muhammad itu, ya itu seperti yang dikatakan oleh orang lain. Oke, kalau kita menuhankan Nabi Muhammad itu berarti kita mengakui Muhammad itu adalah Allah. Tidak Bang, tidak. Itu bergaris di bawah ya. Tadi kan saya bertanya Bang, apakah Bapak Reza ini menuhankan Muhammad? Kata Bapak kan iya, makanya saya kejar terus tadi kan. Iya, ya, Tuhannya kategorinya beda Bang. Saya memang menuhankan Nabi Muhammad kok. Tapi gimana sih kok tadi katanya saya akui Nabi Muhammad itu adalah pencipta alam semesta, tidak, bukan. Di sini paham saya Bang, makanya saya ini asal Bang Edis, Bang Host ini bertanya, saya harus jeli Bang. Seperti yang tema kita lihat ini, kalau kita jeli, siapa coba kita diantara kita? Tapi dijawab dengan jujur ya Bang ya, jangan kita merasa takut ataupun malu gitu loh. Saya nggak takut kok, sesuai dari tema yang dibuat oleh abang ini tadi. Masalahnya Pak Reza, ini mereka ini Islam awam, mereka ini tidak mengerti bahasa, mereka ini bisanya cuma ngaji, baca huruf Arab, nggak dibaca artinya, makanya jadi kayak gini. Gitu loh Pak Reza. Pak Reza boleh bertanya Pak Reza? Begini ya Bang ya. Bertanya abang sebenarnya memposisikan Muhammad itu seperti apa Pak Reza? Maksudnya Bang, gimana Bang?
sebenarnya bagi Pak Reza memposisikan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah itu posisinya itu seperti apa gitu? Apakah sebagai Tuhan sebagai Tuhan pelindung atau Tuhan yang seperti Tuhan pemimpin gitu? Dia begini bang, kan udah saya bilang tadi kan, arti makna saya menuhankan Nabi Muhammad ini sesuai dari pertanyaan host. Begini dia bang, tadi saya sudah sampaikan. Kalau saya menuhankan Muhammad itu atas dasar satu. Yang pertama, saya kenal Islam, saya kenal agama Allah ataupun Al-Quran atas dasar karena saya diperkenalkan oleh Muhammad SAW. Itu satu bang. Tanpa beliau, saya tidak akan pernah mengenal yang namanya Al-Quran. Bisa jadi saya mengenal Alkitab ataupun Injil ataupun Taurat ataupun Jabur. Bisa jadi bang. Nah ini dia. Bisa saya mengimani seperti Bang Hos ini, maaf, beliau mempunyai Tuhan yaitu Tuhan Yesus. Bisa jadi saya mengimani Tuhan Yesus. Kalau sekiranya Nabi Muhammad tidak ada, itu alasan saya bang. Jadi saya pantas untuk menuhankan Nabi Muhammad itu. Begitu loh bang. Ya. Silakan muslim-muslim yang lain, muslim-muslim yang awam yang nggak ngerti bahasa, silakan naik. Kekasih Allah yang Tuhannya tetap satu. Terus gimana dengan Tuhan Allah? Kalau Tuhan Muhammad, Tuhan Allah kan ribet. Sebenarnya dibikin simple, Rasul dan Tuhannya, Rasul dan Allah kita. Allah itu. Coba kalau begitu nggak usah taat sama Muhammad, taat sama Allah aja. Andi, nggak usah ngikutin Muhammad, ngikutin Allah aja. Gimana sih maksudnya? Udah bingung kamu. Oke, sekarang saya tanya kamu, siapa yang kamu ikuti, Allah apa Muhammad? Kontes ketuhanan ini bang ya? Nah, bingung kan? Orang kamu aja nggak tahu Tuhanmu yang mana, Allah apa Muhammad, ketuker-tuker kok. Gimana kamu tuh? Aduh. Jangan gini bang. Tuhan kamu sering ketuker-tuker antara Muhammad sama Allah. Makanya saya tanya, coba kamu bisa nggak usah taat sama Muhammad, taat aja sama Allah, bisa nggak? Meninggal. Itu dari Allah bang. Ya sudah dibilang Muhammad itu penjawantan Allah, kok kamu tuh bumet sih kamu tuh orangnya. Ilmu kamu itu baru tai kuku. Makanya nggak usah ngomong. Di ajaran abang boleh menghina orang seperti itu ya? Bukan menghina, masalahnya kamu itu nekat, udah nggak punya ilmu masih ngomong. Emang Anda merasa berilmu? Ya udah, kamu saya tanya, bisa nggak kamu taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad? Taat kepada yang saya tanya sama kamu, bisa nggak kamu taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Bagaimana pertanyaan abang ini? Ya tidak bisa lah. Udah tidur kamu di bawah. Kamu tidur di bawah kamu. Orang kamu Islam juga baru Islam kelas KTP kok kamu naik ke sini. Emang ada pengetahuan kamu sampai segitu? Silakan muslim yang lain. Dede, bisa nggak kamu mencintai Allah tanpa mencintai Rasulnya? Wah, tidak bisa tuh bang. Tidak bisa. Itu satu paket bang. Iya satu paket, artinya Tuhan kamu itu dua, Allah dan Muhammad. Ini kan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulul amri. Udah dibilang Muhammad sama Allah itu nggak pernah kepisah. Kamu tuh kok ngeyel banget sih. Makanya kalau ditempel di situ Allah dan Muhammad, lihat tuh dinding masjid itu Allah dan Muhammad. Taatilah Allah dan Muhammad, cintailah Allah dan Muhammad, pujilah Allah dan Muhammad. Tugas udah dibilang Tuhanmu itu dua. Kamu tuh kok ngeyel banget sih. Muhammad itu makhluk bang. Yang bilang Muhammad bukan makhluk tuh siapa? Bahkan Muhammad tuh udah meninggal di kuburan. Dia Muhammad itu makhluk, bukan Tuhan. Yang bilang Muhammad itu bukan makhluk siapa? Gimana sih kamu tuh? Yang Muhammad itu makhluk bukan Tuhan. Iya, masalahnya kenapa kamu memperlakukan makhluk sama seperti memperlakukan Allah?
Ya tidak lah. Beda Kok posisi tidak? itu bang. Tanya kamu, bisa Allah nggak itu punya kamu? tugas. Allah punya Gimana tugas, punya gimana fungsi. gimana caranya kamu mematuhi Allah? Allah punya tugas, punya fungsi sebagai makhluk. Gimana caranya kamu mematuhi Allah? Kalau nggak mematuhi Yang mematuhi Allah Muhammad, itu kan harus ada jalannya terlebih dahulu bang. Tidak langsung kita taat kepada Allah. Itu kan Allah. iya makanya kamu taat sama Muhammad dulu. Karena Muhammad itu bagi kamu seperti Allah. Karena apa? Ketika kamu taati dia, kamu sama saja mentaati Allah. Tapi kamu nggak sadar-sadar. Gimana kamu tuh? Kok malah ketawa? Silakan muslim yang lain. Tunjukkan ada nggak muslim yang sanggup membantah bahwa kamu harus memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah. Silakan. Adanan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ayo lanjutkan. Adanan, gimana? Apakah kamu sudah mengakui bahwa kamu harus memperlakukan seorang manusia seperti memperlakukan Allah? Ya, enggak lah, Pak. Oke, baik. Siapa yang harus lebih kamu cintai? Allah. Allah sendiri. Muhammad enggak? Kan yang lebih. Abang kan yang lebih. Aduh. Pusing. Oke, siapa yang harus lebih kamu taati? Ajaran Allah yang diajarkan. Aduh. Siapa yang harus lebih kamu taati, Allah atau Muhammad? Aku nggak bisa ngomong sama Allah, cuma perantara Nabi Muhammad. Saya bilang yang mana Allah, yang mana Muhammad. Kamu udah nggak bisa bedain. Gimana sih? Sekarang kalau kamu nggak percaya, saya tanya sama kamu, siapa yang harus lebih kamu taati, Allah atau Muhammad? Bingung, meninggal. Silakan muslim yang lain. Terima kasih ya teman-teman yang kasih mawar, terima kasih. Silakan muslim yang lain datang kemari, jawab. Buktikan kalau kamu tidak menuhankan Allah dan Muhammad secara bersamaan. Yuk. Tidak ada yang menuhankan Muhammad. Siapa ini? Muslimin. Oke, muslimin. Saya tanya dulu sama kamu, siapa yang harus lebih kamu taati, Allah atau Muhammad? Allah. Berarti Muhammad gak usah ditaati. Ditaati sebenarnya. Aduh, siapa yang harus lebih kamu taati antara Allah dan Muhammad? Allah. Oh, oke, berarti Muhammad gak perlu kamu taati. Muhammad itu nabi. Ditaati. Yang ditanya apa? Udah kau tidur di bawah. Yang ditanya apa? Muhammad itu nabi. Yang ditanya apa? Saya nggak tanya Muhammad itu mau tukang jualan pisang goreng, mau dia sih, bukan itu yang saya tanya sama kamu. Gimana nih Pak Reza? Menyadarkan saudara-saudara Anda sesama muslim ini gimana Pak Reza menurut Anda? Kalau masalah ketaatan kan itu ada dasar hukumnya Kang. Harus sesuai dengan perintah Quran. Sebentar, ini saya bikin formasi anu aja lah, ini karena nggak jelas begini. Saya bikin formasi anu dulu ya, saya bikin formasi ini ya, karena kayak gini jadi nggak jelas ini diskusi kita teman-teman. Pak Sopi monitor. Ya. Aku bikin formasi dulu debat sama muslim ya Mbak Sopi ya, di bawah dulu ya. Iya. Oke. Sorry ya Mbak Sopi ya.
Sebentar, ini formasinya kita rubah dulu ya teman-teman ya. Sebentar, siapa ini kira-kira yang menghadapi saya ini? Coba mantanmu di bawah dulu. Aku bikin 2 lawan 1 ya. Sebentar. Kirzan. Coba 2 lawan 1 yuk. Silakan. Dede Herdiana Ya, Bang. dan Pak Reza. Pak Reza Muslim mengaku menuhankan Muhammad. Dede Herdiana masih munafikun, tidak mau mengakui Muhammad tapi dalam hatinya menuhankan Muhammad. Silakan. Jadi begini Bang ya, boleh saya dulu. Kalau kan saya sebagai muslim gitu ya, kan segala sesuatu itu kan ketika masalah ketaatan itu kan harus dilihat dari sumbernya gitu. Apa sumbernya? Yaitu Quran gitu. Ketika Quran berbicara ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Nah, kan itu yang harus kita taati kan ada 3 Bang. Kalau di Quran gitu ya. Yang pertama itu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Dan tanda kutip tuh orang-orang yang beriman itu yang iya, tapi kalau kamu harus mendapati perselisihan di antaranya, maka harus kembalikan kepada siapa? itu masalahnya sampai sekarang antara Allah Rasul dan Rasul. Sebentar, beda itu, beda. Gini, ketika kamu mendapati perselisihan, maka harus kamu kembalikan ke siapa? Masalahnya tidak ada perselisihan. Aduh. Menurut ayat itu loh, coba baca itu sampai selesai. Baca. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, langsung kelanjutannya apa? Nah, itu ketika ada perselisihan kan Nah, ketika ada perselisihan, maka kamu kembalikan ke siapa? Perselisihan itu di tingkat orang yang beriman, bukan di tingkat Rasul, Bang. Iya, ketika ada perselisihan di antara alim ulama, di antara amir, harus kamu kembalikan ke siapa? Ya kepada Allah kalau misalkan ada perselisihan. Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, berarti siapa yang paling tinggi? Ya sebagai Allah, kan Allah memberi yang Allah dan Rasulnya. Udah dibilang kok kamu itu, aduh gimana sih kamu itu? Selalu Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Gimana sih kamu tuh? Sepakat. Aduh, sulit benar kamu itu. Allah dan Rasulnya itu tidak ada yang bertolak belakang, Bang. Oke, sekarang saya tanya, Allah memerintahkan di dalam Quran untuk mengatakan yang benar, betul atau tidak? Betul. Di Quran surat berapa? Al-Haqqu. Kalau ayatnya saya nggak hafal, tapi mungkin Oke, dikatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah qaulun sadida, katakanlah perkataan yang benar, betul? Betul nggak? Betul. Oke, dalam hadis boleh nggak berdusta? Tidak boleh lah. Di dalam hadis Muhammad Rasul membolehkan umat Islam berdusta dalam 3 hal. Yang 3 halnya apa, Bang? Ya, yang jelas membolehkan berdusta dalam 3 hal. Itu yang mungkin yang 3 halnya itu kan sifatnya negatif, boleh saja. Oke, berbohong dalam 3 hal itu sama saja mengatakan yang benar nggak? Maksudnya yang 3 hal itu apa dulu? Nah, kalau orang awam kamu dibawa dulu. Orang awam aja. Naik. Kapan gitu ketemu sama yang ini? Ya gimana Pak Reza ini, Pak Reza? Ya Bang, gimana Bang? Ardiansyah. Ya, Bang. Muslim. Ya. Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ya gimana? Ardiansyah. Apanya yang gimana, Bang? Sudah barusan datang atau sudah dari tadi nyimak atau bagaimana makanya ini? Ya, saya sebenarnya sudah dari tadi nyimak. Ya, bagaimana? Makanya saya tanya bagaimana itu, bagaimana yang tadi itu gitu loh. Ya, yang mana dulu ini, Bang? Kan banyak sekali itu pertanyaan Abang itu. Cuman satu aja, kenapa kamu masih munafik dari menuhankan Muhammad? Di hatimu menuhankan Muhammad, tapi di mulutmu tidak.
Pak Reza ini muslim, dia sudah mengakui menuhankan Muhammad. Kenapa kamu masih munafik? Mana sih? Pak Reza menuhankan Muhammad? Ya bang. Oh iya tuh. Sekarang Ardiansyah, kamu mau jujur seperti Pak Reza apa mau munafik? Ya, di sini saya mau tanya dulu sama Bang Reza, atas dasar apa Bang Reza menuhankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke bang, terima kasih. Tadi udah saya jawab bang, dasarnya. Nah, paham saya itu sudah saya sampaikan tadi. Kalau memang betul abang dari tadi menyimak, tentunya abang sudah dapat, sudah paham dong. Enggak, masalahnya saya baru yang dalam tentang Islam. Dengan cara apa? Dengan cara mengakui bahwa Pak Reza menuhankan Muhammad. Seperti itu. Begini loh bang, intinya buat saya itu kan di kami agama Islam, setelah akhir zaman ataupun dunia ini nanti, kita katakanlah dulu hari kiamat, di hari pembangkitan nanti, yang kita harapkan itu yang pertama sekali yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW gitu. Iya. Artinya seorang muslim itu hidupnya wajib dikendalikan Muhammad nggak? Iya betul bang. Iya, makanya saya bilang Bang Reza menuhankan Muhammad. Karena apa? Karena hidupnya dikendalikan oleh seorang manusia bernama Muhammad. Kamu harus begini, kamu harus belok kiri, ke kiri. Muhammad bilang kamu belok kanan, kamu harus ke kanan. Kan kamu harus menyerahkan hidupmu dikendalikan Muhammad. Makanya saya bilang Pak Reza, kenapa Pak Reza tidak menyerahkan diri supaya dikendalikan oleh Yesus, oleh Roh Kudus? Tapi Pak Reza malah memilih dikendalikan oleh Muhammad. Kalau Pak Reza mau dikendalikan oleh Muhammad, kan pasti Pak Reza ujung-ujungnya nanti harus pergi ke Mekah. Betul tidak? Betul, alhamdulillah insyaallah. Iya. Dan di Mekah nanti ngapain? Aku nggak sampai ke sana bang. Oke lah Pak Reza. Nah, kita sambung dulu dengan muslim-muslim yang lain ya. Oke bang. Oke, terima kasih Pak Reza. Kita sambung muslim-muslim yang lain ya. Kita kasih semangat dan tepuk tangan dulu kepada Pak Reza, saudara-saudara. Berat ini, berat saudara-saudara. Sungguh sulit dan berat saudara-saudara. Ya. Berat saudara-saudara, berat. Terima kasih teman-teman yang kasih gift, yang kasih bawah. Ya, Cigu Muslim. Cigu Muslim. Ya, Muslim. Oke, Asta Muslim. Muslim. Ya, silakan buktikan bahwa kalian tidak menuhankan Muhammad. Yuk. Tanya ke siapa dulu? Ya bang. Oke, gini. Bang. Asta, kita logis nih orangnya. Asta ini agak mendingan gini. Ya, gini Asta. Kalau seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Setuju? Iya, garis bawah dulu dong. Setuju. Aduh, jangan mutar-mutar. Saya tidak mau. Kalau nggak setuju bilang nggak setuju. Kalau setuju bilang, Cikgu bilang setuju. Oke, mantap Cikgu. Oke, Cikgu. Kalau seseorang dikendalikan oleh syaiton nirozim, maka orang tersebut dapat dikatakan menjadikan syaiton itu sebagai Tuhannya. Setuju? Betul. Baik. Jikalau seseorang dikendalikan oleh Allah, hidupnya dikendalikan oleh Allah, maka orang tersebut telah menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Setuju? Setuju. Oke, sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim, bukankah seorang Muhammad yang mengendalikan hidupmu? Nabi Muhammad sebagai ikutan kami. Iya, artinya kau harus ikut Muhammad kan? Muhammad bilang kiri, kau kiri. Muhammad bilang kanan, kau kanan. Iya, makanya saya bilang kau dikendalikan Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa kau tidak ngaku bahwa kau menuhankan Muhammad?
Bukan. Ngaku nggak kau menuhankan Muhammad? Saya bagi paham kok Desa. Dalam Islam ini cukup jelas. Kami tahu yang mana Tuhan kami, yang mana Rasul kami. Cigu, dengar Cigu, dengar pelan-pelan Cigu ya, Cigu pelan-pelan, jangan emosi, renungkan baik-baik ya. Nanti suatu saat kamu akan sadar. Gini, Cigu, kau menjadi Islam harus hidup dalam suatu keadaan dikendalikan oleh Muhammad. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, tadi sudah kubilang. Sebentar, tadi sudah kubilang. Sebentar. Jangan kau panik. Tadi kau sudah bilang. Kau Kristen kan? Seseorang yang dikendalikan sebentar. Seseorang yang dikendalikan hawa nafsunya. Tadi kamu sudah jawab. Oh iya, berarti hawa nafsunya itu Tuhannya. Nah, kamu tadi sudah mengakui kau dikendalikan Muhammad, hidupmu dikendalikan oleh Muhammad yang di kuburan sana. Kenapa kau malu-malu mengakui bahwa kau itu sesungguhnya menuhankan Muhammad? Bukan soal malu. Kami ini karena malu kau takut sama khalayak. Ini kami lagi malu. Kami lagi malu macam kamu umat Kristen. Takut kepada khalayak. Bukan soal takut, Didis. Kenapa kami malu. Kau tidak mengakui Muhammad itu sesungguhnya adalah Tuhanmu? Bukan. Ini begini saya bagi tahu kau. Kami malu. Tadi kau sudah akui jika seseorang dikendalikan hawa nafsunya, yang mana maka orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sekarang kamu dikendalikan oleh Muhammad. Buat kami malu, Idis. Tapi kamu tidak mau mengakui menuhankan Muhammad. Tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tapi kami malu macam umat Kristen yang tidak boleh bezakan yang mana Tuhan, yang mana utusan. Kami yang cukup mana jelas. Yang mana Tuhan? Kau saja tidak bisa bedakan yang mana utusan, yang mana Allah. Coba. Oke, saya tes kamu. Saya tes. Tuhan kami, saya tes. Rasulullah Muhammad. Saya tes kamu. Saya tes. Sebentar. Saya tes kamu. Apakah kamu bisa bedakan Allah dan Muhammad? Sebentar. Sebentar. Saya tes kamu. Apakah kamu sesungguhnya orang yang tiada bisa membedakan Allah dan Muhammad? Tes ya. Kalau kamu menyakiti Muhammad, maka sama saja tidak kamu dengan menyakiti Allah. Kalau kamu durhaka kepada Muhammad, maka sama saja tidak kamu durhaka kepada Allah. Ayo jawab. Nyalakan mikrofonmu, jangan kau ngoceh terus. Inilah, udah panik, emosi, tegangan tinggi, orang dibisukan dia tidak sadar lagi. Cigu, kau itu dibisukan. Pasti dia lagi ngomong. Kata dia. Kedengaran Cigu. Ya silakan, Asta. Oh ya. Gini, kalau kamu menyakiti Muhammad sama nggak dengan menyakiti Allah? Iya. Kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama saja durhaka dengan kepada Allah nggak? Iyalah, sama aja dengan saya durhaka kepada Allah. Berarti Muhammad itu sama saja dengan gambarnya Allah nggak? Berarti orang tua saya juga gambarnya Allah gitu maksudnya? Karena Haduh. Di mana dalilnya kalau kau menyakiti orang tuamu sama saja kamu menyakiti Allah? Ada dalilnya, sukhutullah fi sukhtil walidain. Surat berapa, ayat berapa? Enggak, itu hadis. Makanya saya bilang kitab sucimu itu diganti dulu. Setiap hari Quranmu nggak pernah kamu pakai. Ya ada di hadis juga ada. Oke, kitab sucimu apa? Apa kitab sucimu? Ya di surat Al-Isra juga ada. Di surat Al-Isra. Mana surat Al-Isra mana? Iya. Al-Isra berapa? Jadi kalau di tempat Kristen itu Haduh. Tuhan gitu ya. Enggak, maksudnya saya tanya dulu sebelum saya buka kitabnya, buka di ayat Al-Quran. Jadi kalau menyakiti bapak ibu itu menyakiti Tuhan apa tidak gitu loh? Enggak. Disuruh menghormati orang tuamu. Dikatakan seperti itu. Ya, kalau karena di dunia ini banyak juga orang tua yang dia itu nggak beres. Contoh,
Ada orang tua yang menjerumuskan anaknya menjadi pelacur, ada. Iya, kalau orang tuanya baik, orang tuanya berarti nggak bisa dikatakan mematuhi orang tua itu sama aja dengan ini. Tapi kita itu disuruh menghormati, hormatilah ayahmu dan ibumu ya, supaya lanjut umurmu. Mengingkari orang tua, menyakiti orang tua, yang baik loh, orang tua yang baik itu. Wah, orang yang baik. Gini loh, makanya gini. Kamu itu sebenarnya dikendalikan oleh orang yang bernama Muhammad. Cuman kamu nggak nyadar itu loh. Kalau saya meyakini saya dikendalikan oleh Tuhan saya, termasuk ketika saya patuh kepada orang tua saya, itu bukan berarti saya dikendalikan oleh orang tua saya. Oke, sekarang saya tanya, gini, kau bohong, gini loh. Kalau orang tuamu menyuruh kau menceraikan istrimu, lalu istrimu kau diminta sama dia, kau kasih nggak? Ya enggak dong, karena kalau Muhammad sebentar. Kalau Muhammad menyuruh kau menceraikan istrimu, lalu istrimu dikasih Muhammad, kau kasih, kau nggak, kau patuhi nggak? Enggak, jangan framing. Bukan ada suratnya di sebentar saya tanya sama kamu. Dengarkan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Di situ Muhammad punya anak namanya Zaid. Zaid punya istri namanya Zainab. Betul tidak istrinya Zaid diambil sama Muhammad? Enggak, karena dia sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Saya bacakan ayatnya. Al-Ahzab 36. Kamu ini sembarangan. Berani kamu membantah Muhammad kamu? Bentar, saya bukakan ayatnya. Iya, saya tuh kamu udah usah buka ayatnya, saya bisa langsung saya baca. Al-Ahzab 36. Saya buka Al-Quran, saya juga bisa bacakan bunyinya. Al-Ahzab 36 nih. Saya bukakan sama kamu ayatnya nih. Al-Ahzab 37. Nih, saya bukakan sama kamu nih. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Tuh. Ya, jadi gini. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu disuruh Muhammad menceraikan istrimu dan istrimu supaya jadi istrinya Muhammad, kau harus patuh nggak? Disuruh? Kau harus patuh nggak sama Muhammad? Saya bukakan Al-Ahzab 36. Dengarkan. Al-Ahzab 36. Dan tiadalah patut bagi seorang laki-laki yang mukmin, dan tiada pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Tuh. Iya, kalau yang sekarang kamu saya tanya, dengarkan. Bisa nggak seorang muslim membantah seorang manusia yang bernama Muhammad? Bisa tidak? Ya kan gini lah ya. Meninggal. Kau tidak boleh membantah Muhammad, sedangkan kau boleh membantah orang tuamu. Contoh, dengarkan. Kalau orang tuamu sebentar, dengarkan. Kalau orang tuamu menyuruh kau menceraikan istrimu, apakah harus kau ceraikan? Enggak dong, enggak harus. Iya, kalau Muhammad menyuruh kau menceraikan istrimu, aku harus kau lakukan enggak? Enggak harus juga, enggak harus. Saya bacakan lagi. Dan tiadalah patut bagi laki-laki mukmin, dan tiada juga bagi perempuan mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Kau nekat sekali menentang Muhammad. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang durhaka.
Nah, Edis, coba kita gini ya. Jadi Edis, kalau dalam Islam, sejarah Islam ya, sahabat itu biasa beda pendapat dengan Nabi Muhammad. Sahabat itu sering tanya begini. Kamu itu tidak boleh menentang Muhammad, karena Muhammad dan Allah itu, dengarkan. Siapa yang menetapkan ketetapan? Tuhan dong. Allah dan Rasulnya. Nabi itu ketetapan Nabi. Allah dan Rasulnya. Ini loh. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan. Iya, ketetapan Rasul itu adalah ketetapan Tuhan. Jadi Nabi Muhammad. Makanya di sini Muhammad dan Allah itu jadi satu, Asta. Gini lah ya Edis ya. Gini Aduh, kamu ini masih saja mengingkari. Dan sungguh kamu itu termasuk orang-orang yang mengingkari. Gini Edis. Contoh misalkan ya Bani Israel pada zaman Musa, ketika Bani Israel mau dikeluarkan dari Mesir ya, boleh enggak orang-orang Bani Israel itu tidak patuh pada Musa gitu loh, punya pendapat sendiri, pendirian sendiri gitu. Baik, saya jawab ya. Musa, para nabi dan lain-lain itu melakukan kesalahan, makanya dilarang patuh kepada nabi. Yang harus dipatuhi itu adalah firman Tuhan. Kalau nabi itu berbuat salah, Musa pun Musa itu tahu nggak kamu? Dia dilarang masuk ke tanah perjanjian karena dia durhaka kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dia melanggar kekudusan namanya. Makanya saya bilang, Nabi kalau ngomong taatlah kepada saya, Nabi seperti itu perlu dipertanyakan. Nabi itu nggak boleh gitu ngomongnya. Nabi itu ngomongnya harus taatlah kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Siapa firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan nggak bisa kita lihat. Dia begitu maha besar, tak terlampaui akal pikiran. Yang sampai kepada kita itu adalah firman-Nya. Siapa firman-Nya? Firman-Nya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kamu masih menolak Tuhan Yesus dengan cara malah mengikuti Muhammad yang di kuburan. Alah, Edis bikin kasihan. Nah, Edis itu kenapa dia mute, Edis? Tapi enggak apa-apa. Jadi gini Edis, ya gini Edis, tidak pernah ada di dalam ayat apapun bahwa Nabi Muhammad menyuruh manusia, umatnya itu untuk mengikuti Nabi Muhammad secara bisa. Coba kau bersihkan hatimu. Oke, baik. Sebentar, Edis, begini Edis. Coba kau bersihkan hatimu. Kau diam dulu. Asta, dengarkan ini penting ini ya. Bagaimana caranya kamu mentaati Allah kalau kamu tidak mentaati Muhammad? Kalau kalau ada perbuatan-perbuatan Nabi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, firman Allah, tidak kami ikuti, tapi tidak pernah ada gitu loh, karena Oke, saya kasih contoh. Apakah belum selesai? Jadi gini, mau diralat lagi nih. Asta penuhan Muhammad, dengarkan. Asta yang telah menuhankan Muhammad, dengarkan Asta. Nih, dengarkan ya. Kamu udah mau dengarkan aku, tapi aku suruh dengerin kamu. Maksudnya biar aku selesaiin dulu gitu loh pernyataanku, nanti silakan dibantah gitu loh. Silakan. Nah, jadi gini loh. Jadi kami itu hanya mengikuti Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia tidak ikut dengan firman Tuhan, kami tidak boleh mengikuti. Tapi kan gini, pertanyaannya kan gini loh. Semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, kecuali beberapa yang sudah dikritik oleh Allah sendiri gitu loh. Jadi semuanya sudah firman Tuhan semuanya, karena yang tidak sesuai sudah dikritik oleh Tuhan. Gitu. Oke, baik, saya jawab. Pertanyaan saya begini sekarang. Apakah Muhammad itu melakukan kesalahan atau tidak? Kalau sebagai manusia melakukan kesalahan, iya. Berarti Muhammad Dwi Natur ini. Ternyata Muhammad memiliki sosok Dwi Natur.
Ada Muhammad yang naturnya manusia, ada yang Muhammad bukan naturnya manusia. Sungguh kamu tiada lain telah mengikuti ajaran orang-orang karesteng. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini Muhammad juga namanya nih. Halo Muhammad, sebentar. Saya tanya, ini Muhammad udah datang sebentar. Ini Muhammad udah datang nih. Halo Muhammad. Oke. Apa kabar Muhammad? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, gimana Muhammad? Betulkah bagaimana cara kamu mencintai Allah tanpa mencintai Muhammad? Sebenarnya menurut saya pertanyaan Anda yang bodoh. Loh, kok bodoh? Ya, begini. Karena kamu tidak tahu bahwa Allah dan Muhammad menjadi satu, itu masalahnya. Sekarang saya tanya sama kamu. Gini, sebentar. Siapa yang harus lebih kamu cintai, Allah atau Muhammad? Oke, biarkan saya menjawab sampai selesai, boleh? Simple. Siapa yang harus lebih kamu cintai, Allah atau Muhammad? Ya, tentunya kedua-duanya. Iya, makanya saya bilang kamu itu mustahil patuh kepada Allah kalau tidak patuh kepada Muhammad. Mustahil cinta kepada Allah kalau tidak mencintai Muhammad. Maka kamu kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama durhaka kepada Allah nggak? Ya mesti. Iya, kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu sama saja dengan menyakiti Allah nggak? Betul. Lalu bagaimana kamu bisa memisah-misahkan Allah dan Muhammad? Gimana sih kamu itu? Sebatan Muhammad adalah makhluk dan Allah adalah pencipta. Iya, masalahnya kenapa kamu perlakukan makhluk? Dengar, kenapa kamu memperlakukan makhluk seperti memperlakukan Allah? Tidak ada. Kamu itu sudah memberhalakan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Tuhan gitu loh. Bukan berarti Anda orang tua saya, Edis. Ya kan? Itu kan menurut Anda. Siapa yang harus lebih kamu taati, kamu cintai lebih dari hartamu, anakmu, istrimu, bahkan apapun yang ada di dunia ini? Siapa? Allah Rabbi. Ini pertanyaan yang menjebak. Saya tahu Anda menjebak. Udah saya bilang, begini ya, kamu harus memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah. Ini ya, host. Beri saya izin kesempatan berbicara sampai silakan. saya selesai. Nah, nanti saya dengarkan Anda, saya tidak akan potong. Boleh? Silakan. Oke. Allah Ta'ala itu tetap eksistensinya sebagai Tuhan. Dan besarnya Nabi Muhammad, apapun kemuliaan Nabi Muhammad, dia tetap makhluk. Dia sebagai penerima. Saya taat kepada Allah, tak mungkin saya taat kepada Allah tanpa pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Saya taat kepada Nabi Muhammad itu hanya sebagai guru, bukan berarti saya menyembah dia. Oke, ketaatan kamu, ketaatan kamu kepada, saya paham. Ketaatan kamu kepada Muhammad itu sama saja nggak dengan ketaatan kamu kepada Allah? Lah itu pertanyaan kamu yang bodoh. Muhammad berkata, dengar, Muhammad berkata, dengarkan, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Betul? Bro, jangan kau malu-malu jawab itu. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah. Betul? Nah, barang siapa yang taat kepada Allah dulu. Salah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah. Makanya dikatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran ada ayat pendukungnya. Ayat pendukungnya ada dalam Quran. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul itu, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Betul? Itu salah. Oke, coba bukakan, baca Al-Maidah An-Nisa 80. Sebentar, bukakan dulu An-Nisa 80, coba. Kita patuh terhadap perintah Tuhan itu melalui utusannya. Utusannya siapa? Allah. Nabi Muhammad. Oke, kalau kamu patuh sama Muhammad, artinya kamu sama aja patuh kepada Allah kan? Apanya? Pura-pura bengak lagi. Oke, buka An-Nisa 80. An-Nisa 80.
Gini aja lah bro, sebenarnya kau sudah paham. Anissa 80 silakan. Kamu pun sudah paham bahwa orang Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada. Itu sudah tahu. Pak Reza, teman-teman yang lain mengakui menuhankan Muhammad, cuman kamu yang masih munafik. Tolong Pak Reza kasih naik. Saya tak yakin kalau dia itu orang Muslim. Saya tak yakin. Yang nggak yakin itu karena kamu nggak biasa nonton dia dari awal. Oke, begini saja ya bos ya. Oke. Sekurang-kurangnya saya bangga dengan Tuhan kami yang Maha Agung, Maha Perkasa. Sedangkan Anda Anissa 80 kau baca dulu. Yang makan dan berak. Oke, baik, saya tanya sama kamu. Oke, baik, saya tanya sama kamu. Tuhan bisa berak, bisa makan, bisa mincret. Baik, saya tanya sama kamu ya. Saya tanya sama Tuhan, kalau sifat Tuhan seperti itu, bukankah tidak terhina? Baik, saya tanya sama kamu. Tuhan makan, bisa sakit perut, bisa mincret. Bayangkan, ketika muridnya sudah, jangan kau ulang-ulang terus. Jangan kau ulang-ulang terus. Bayangkan. Jangan kau kejang-kejang. Saya tanya dulu sama kamu. Ketika muridnya perlu, tiba-tiba sakit. Saya tanya dulu sama kamu. Allah bisa makan nggak? Allah tidak butuh makanan dan tidak butuh apa? Allah bisa makan atau tidak? Allah tidak butuh makan dan tidak bisa butuh apa? Makan atau tidak? Tidak butuh makan. Bisa makan atau tidak? Yang jelas jawaban saya tidak butuh makan. Bengak, kau nggak tahu apa yang ditanya. Allah bisa makan atau tidak? Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kau tidur di bawah. Bisa makan nggak dia? Bro. Pening pala. Bisa makan nggak dia? Butuhkan. Bisa makan nggak dia? Saya tanya. Seperti Anda saya tanya, apakah Allah bisa makan? Bagaimana Allah mau makan kalau dia tidak butuh makan? Ya gimana mau makan, orang dia aja ada aja enggak kok, gimana? Dia itu ada atau enggak, hayalan atau tidak gitu loh. Yang nyata itu hayalan. Tuhan Anda. Kalau Allah itu bukan hayalan, coba deskripsikan dulu Allah itu. Sebentar. Kau deskripsikan sebentar Muhammad, dengarkan. Tuhan tidak bisa deskripsikan dulu. Gini. Tuhan apa itu? Kalau Allah itu bukan halusinasinya Muhammad, dengarkan. Kejang-kejang juga. Dengarkan. Seandainya Allah itu bukan halusinasinya Muhammad, saya tanya dulu sama kamu. Deskripsikan dulu Allah itu seperti apa? Ayo, deskripsikan. Allah tidak diperanakan, tidak beranak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sebentar. Pokoknya Allah Maha Suci dari segala apa yang dibutuhkan manusia. Bukan seperti Yesus yang butuh makan, butuh tidur. Baik. Kita beri dia contoh. Teman-teman. Oke. Kita kasih dia contoh. Oke, kau lihat Hajar Aswad di situ? Kau lihat Hajar Aswad itu? Oke. Oke, apakah dia beranak? Adakah batu beranak? Apakah Hajar Aswad beranak? Apakah itu perlu ditanyakan? Apakah Hajar Aswad beranak? Batu ya tetap batu. Beranak atau tidak dia? Batu tidak ada yang beranak, bro. Tidak beranak. Apakah dia diperanakkan? Dia diciptakan, bukan diperanakkan. Diperanakkan nggak dia? Dia tidak diperanakkan, dia diciptakan. Tidak diperanakkan. Oke, batu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Oke. Apakah dia bisa makan? Tidak bisa makan? Tidak bisa makan. Oke. Makanya saya tanya, deskripsi Tuhanmu sama persis dengan batu itu? Oh, tidak. Loh, sekarang saya tanya sama kamu, apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Menciptakan. Apakah dia beranak? Memang tidak beranak. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan. Sama nggak dengan Allah? Ya beda dong. Masih mending batu ini malah kelihatan. Oke, sekarang saya tanya. Sebentar. Batu ini kelihatan. Sebentar. Batu ini kelihatan nggak? Ya kelihatan. Oke, Allah kelihatan nggak? Enggak. Oke, mana lebih hebat, kelihatan sama nggak kelihatan? Hebat nggak kelihatan dong. Hebat nggak kelihatan. Kentut kelihatan nggak? Kelihatan lah. Iya, kentut nggak kelihatan. Kentut tuh kelihatan kalau pakai. Aduh. Sudah saya bilang, kamu itu sedang mendeskripsikan ketiadaan. Kamu mendeskripsikan ketiadaan, gitu loh. Itu kan Oke, sekarang gini. Buktikan sama saya bahwa deskripsi Allah itu tidak sama persis,
tidak sama persis dengan deskripsi ketiadaan. Deskripsi Tuhanmu itu sama dengan deskripsi tidak ada. Coba, saya tanya sama kamu. Dia tidak seperti apapun, betul? Oke, memang tidak seperti apapun. Tidak seperti apapun. Ketiadaan itu tidak seperti apapun, betul nggak? Iya, betul. Iya sama. Allahmu itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Begini loh, makanya saya bilang kalau kamu itu menyembah Tuhan yang nggak ada. Begini. Yang sebenarnya nggak ada. Cuman kamu nggak sadar kalau Tuhanmu sebenarnya nggak ada. Yang ada itu siapa? Yang ada itu Muhammad. Kamu itu nggak sadar juga dibilangin. Kamu mematuhi Allah, yang sebenarnya yang kamu patuhi Muhammad. Kamu mencintai Allah, sebenarnya yang kamu cintai Muhammad. Itu kan menurut Anda. Kok menurut saya? Coba saya tanya sama kamu. Tugas Allah selain daripada menuruti keinginan Muhammad apa? Allah tidak menuruti siapa-siapa. Allah nih. Saya kasih kamu hadisnya. Saya kasih kamu hadisnya nih. Ini Aisyah yang ngomong. Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, kecuali sigap menuruti keinginanmu. Coba tunjukkan perbuatan lain Allah selain daripada menuruti keinginannya Muhammad. Bro. Yang ngomong ini dengerin. Kenapa? Yang ngomong istrinya Muhammad sendiri, namanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Aku tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Coba. Ini Anda sudah lari kemana-mana. Kok lari kemana-mana? Sebentar, saya tanya dulu sama Asta. Sebentar Muhammad. Membawa Anda menggiring. Muhammad, dengar dulu. Saya tanya dulu sama Asta. Sebentar. Asta. Hadis ini bohong atau palsu? Iya benar, tapi juga benar. Sebentar, Asta. Artinya, panik dia saudara. Jangan mengeneralisir satu kejadian untuk semua kejadian gitu loh. Asta, dengarkan. Gini ya. Aisyah bilang sama Muhammad, demi Allah kata dia, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti keinginanmu, menuruti hawamu. Nah, sekarang saya tanya, Asta, omongan Aisyah itu benar nggak? Ya benar. Artinya dia pernah lihat perbuatan lain nggak selain Allah itu menuruti keinginannya Muhammad? Pernah. Di situ ada kata-kata kecuali. Saya tidak pernah lihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Ya, pada saat dia mengomentari kejadian pada saat itu gitu loh. Masih saja dia mengingkarinya, saudara. Aduh. Ya sama seperti mengapa kamu nekat mengingkari hal yang sudah nyata? Gini loh, Edis, saya kasih analogi ya. Misalkan saya mengomentari teman sekelas saya yang selalu disayang sama kepala sekolahnya misalkan. Saya kan menceritakan pada kejadian di sekolahan gitu loh. Pada kejadian itu tidak. Kalau kamu bilang sama saya gini, dengarkan. Kalau kamu bilang sama saya begini, sungguh saya tidak melihat kamu kecuali kamu pakai baju putih. Saya tidak melihat kamu kecuali kamu pakai baju putih. Ya. Berarti saya pernah pakai baju selain putih nggak? Bisa jadi gitu, tapi yang dilihat oleh orang itu baju putih terus. Tapi yang dilihat Oke, baik. Sekarang saya tanya. Aduh, suaramu benerin dulu. Suaramu udah hancur itu. Misalkan saya bilang gini, saya tidak pernah melihat Pak Jokowi kecuali pakai baju putih. Karena kebetulan yang saya lihat pakai baju putih terus. Baik. Dia tidak pernah pakai baju hitam gitu. Baik. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih kenal Muhammad, Asta atau Aisyah? Abu Bakar lebih kenal Nabi Muhammad.
Dia bapaknya Aisyah. Yang saya tanya sama kamu, siapa yang lebih kenal Muhammad, Aisyah atau kamu? Ya kalau perbandingan saya dengan Aisyah jelas Aisyah dong. Tapi kalau diperbandingkan Iya, dengan Muhammad aja itu lebih dekat istri lagi. Aisyah aja istrinya. lebih dekat. Oke, saya tanya sama kamu. Siapa Iya. lebih kenal Muhammad, Aisyah atau Abu Bakar? Abu Bakar. Kalau dengan Abu Bakar. Berarti Muhammad sering tidur sama Abu Bakar. Abu Bakar itu bapaknya Aisyah dia. Yang tahu Muhammad itu Abu Bakar atau Aisyah? Paus yang pintar. Aduh. Sulit saudara. Aisyah itu dia lebih ahli dalam hal rumah tangga gitu loh. Kalau masalah Nabi Muhammad di dalam dia lebih paham. Tapi kalau banyakan siapa hadis dari Aisyah sama Abu Bakar? Kalau yang meriwayatkan banyakan Aisyah karena dia meriwayatkan. Artinya hal-hal tentang Allah siapa lebih banyak tahu? Aisyah atau Abu Bakar? Terhormat. Yang terhormat. Sudahlah. Jangan kau ingkari kenyataan yang ada. Abu Bakar itu hanya tidak meriwayatkan, tapi dia tahu gitu loh. Jadi perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Tahu. Terus apa yang dia tahu? Buktinya apa? Buktinya apa yang dia tahu? Banyak hal. Mas, yang ingin kamu tanyakan apa dulu gitu loh. Jadi lebih banyak mana riwayat hadis lebih banyak mana? Diriwayatkan siapa? Ya, riwayat itu kan masalah korespondensi. Artinya Aisyah lebih banyak tahu informasi. Aisyah, ini bagaimana? Gini loh teman-teman. Jadi kita harus tahu juga bahwa karena dia lebih banyak meriwayatkan hadis, maka logikanya dia lebih banyak tahu informasi. Halo. Enggak, yang meriwayatkan lu gimana sih kamu tuh? Bentar Bang Muhammad biar tak jelaskan dulu hadis ini. Jadi yang meriwayatkan paling banyak itu kan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah tuh enggak begitu paham sekali tentang Nabi Muhammad, tapi dia meriwayatkan banyak hadis karena apa? Dia mencari-cari informan-informan dari para sahabat, kemudian diceritakan kepada para murid-muridnya ke bawah. Sebenarnya informan yang paling kredibel itu ya para sahabat. Cuma para sahabat itu tidak merawikan gitu loh. Enggak kalau Oke. Baik, saya tanya sama kamu, apa perkataan Abu Bakar yang sejenis dengan perkataan Aisyah ini? Yang sejenis dengan perkataan Aisyah, maksudnya apa gitu loh? Aisyah kan berkata, aku tidak melihat Tuhanmu. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Ayo. Gimana? Tadi ada tamu. Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti keinginan Muhammad. Iya. Terus gimana? Maksudnya Abu Bakar harus ngomong kayak gitu juga gitu? Enggak, perkataan Abu Bakar yang sejenis apa? Tentang tugas Allah kepada Muhammad. Tugas Allah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya kita kan mau cerita. Lagian ini didukung dengan ayat-ayat Quran. Misalnya di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab misalnya ayat 45. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Bahkan orang-orang muslim juga disuruh bersolawat kepada Muhammad, betul? Ya, malaikat juga disuruh bersolawat. Malaikat bersolawat kepada Muhammad, Allah bersolawat kepada Muhammad, orang-orang muslim bersolawat kepada Muhammad. Berarti siapa di sini sentralnya? Yang menjadi sentralnya siapa di sini? Nggak, redaksinya kepada Nabi, bukan kepada Muhammad, kepada Nabi. Jadi Muhammad bukan Nabi. Muhammad bukan Nabi, Nabi Muhammad ya Nabi. Aduh, mutar saudara. Halo, dengar suara saya. Lalu selawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim di setiap sholat kami ya Edis ya. Setiap kami sholat. Mana dalilnya bahwa Allah bersolawat kepada Ibrahim, mana? Yaitu inna wa malaikatu yusholluna ala nabi gitu loh. Makanya Nabi di situ siapa? Nabi di situ siapa? Kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Halo Pak Hus.
Dalilnya itu di sholat Quran. Oke, Asta tidak percaya lagi pada Quran, di bawah saja Asta. Karena kamu udah nggak percaya lagi pada Quran, di bawah aja kamu. Gimana Muhammad? Kenapa kalian sekarang tidak lagi menggunakan Al-Quran sebagai kitab suci? Dengar suara saya Pak Hos? Ya kedengaran. Kenapa kamu tidak lagi menggunakan Al-Quran sebagai kitab suci? Oke. Saya rasa sekarang begini Pak Hos. Pak Hos sudah dari tadi banyak bertanya dengan saya. Kenapa kamu tidak menggunakan Al-Quran sebagai kitab suci lagi? Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa